Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat dari Allah untuk kita semua, khususnya nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang insya Allah mengundang rahmatnya Allah yang banyak, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kegiatan seperti ini. Salawat dan salam sekali lagi kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk yang dimudahkan lisannya untuk terus-terusan banyak mengucapkan sholawat, sehingga pantas menjadi orang yang ditunggu di telaga Al-Kautsar dan diberi minum darinya, dan insya Allah kita mendapatkan keberuntungan di perjalanan kehidupan kita setelah kematian, insya Allah. Bapak Ibu, kita sedikit melanjutkan tentang istighfar kita. Ini turunan dari pembahasan duduk di antara dua sujud. Insya Allah kita selesaikan pagi ini untuk faedahnya. Kemarin sudah sampai faedah yang ke-10, faedah yang ke-9. Terakhir kemarin faedah ke-9, yaitu mudah lapang rizki, kemudian diberikan rahmat di dunia dan di akhirat. Ini diambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam di dalam Quran surah Nuh ayat ke-10, 11, 12. Yaitu faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini kalimat ini mengandung pengertian yang memberikan harapan yang besar bagi siapapun, karena kalimat faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ini ditujukan untuk orang-orang yang israf. Israf itu berlebih-lebihan di dalam berbuat dosa. Datang kepada saya seorang jamaah. Ini jamaah ini kalau ketemu saya mesti hampir selalu nek ngaji itu nangis nih. Masih muda nih. Sudah berumah tangga, punya anak 2, masih muda. Beliau mengatakan, "Ustadz, saya itu apa yang belum? Dosa, semua jenis dosa-dosa itu sudah semua saya lakukan. Terus saya harus bagaimana?" Ini rajin orang yang ngaji, Masya Allah. Jadi setiap kali membahas tentang kajian, beliau selalu tersentuh hatinya dan nangis. Karena dia merasakan betul suasana batinnya, benar-benar ya Allah, saya itu udah berlebih-lebihan gitu. Jadi saya sampaikan ini, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi umatnya Nabi Nuh alaihissalam itu umat yang berlebih-lebihan di dalam membuat dosa-dosa. Makanya mereka dikenal sebagai umat yang orang karu-karuan. 950 tahun bayangkan Nabi Nuh berjuang. Tetapi hanya berapa gelintir yang kemudian mau bersama Nabi Nuh alaihissalam. Itu pun dalam kondisi seperti itu pun tetap dikatakan faqultus taghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Rabb kalian itu maha pengampun. Jadi ini memberikan harapan kepada siapapun yang rasa-rasanya kok sepanjang hidup banyak sekali berbuat dosa. Ingatlah, pengampunan Allah itu lebih luas dari itu semua. Maka dari sini kita tahu Bapak Ibu, kalau jenengan melihat saudara panjenengan, teman panjenengan yang masih bergelimang dengan dosa, tetap berikan harapan, buka terus keran pengampunan dari Allah, sampaikan gitu maksudnya. Jangan sampai Allah kowe iki wis kaya ngono wis mbumbuan nek dadi apa kowe. Nah, ini masalah Bapak Ibu. Kadang-kadang di dalam satu terah keluarga ada saja yang begitu kadang-kadang. Ada saja yang kadang-kadang menyimpangnya jauh banget. Orang karu-karuan, wis mabukan, punya istri dibokuli, ada yang seperti itu. Karena terahnya besar, jadi jumlah orangnya sangat banyak, ya warna-warni. Nah, yang demikian itu kita sampaikan faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Segera setelah itu di ayat 11 ini dikatakan yursilis samaa alaikum midrara. Bayangin betapa rahmat Allah itu luar biasa.
Seandainya kalian beristighfar walaupun bekal kalian itu buruk sekali, kok jenengan istighfar, kata Allah, yursilis samaa alaikum midroro, maka akan diturunkan kepada kalian hujan yang lebat. Ini ada tambahannya, hujan yang lebat plus penuh dengan rahmat. Karena setelah kejadian ini kita sama-sama tahu hujan tetap turun, tapi hujan lebat dengan musibah. Dengan musibah. Jadi kadang-kadang ada orang yang istidroj, Bapak Ibu. Jangan melihat orang dia sudah berbuat seluruhnya dosa-dosa, tapi kok yo usahane lancar, delalai anaknya yo pinter-pinter, usahanya nggak bangkrut-bangkrut, malah tambah mumbul. Ya nggak pernah nggak melihat orang seperti itu. Lah kayak wong ora tau salat ketoke wonge yo mabukan kok yo men gitu. Nah, kita yang melihat dari kacamata seperti ini paham bahwa itu adalah istidraj. Itu adalah cara Allah justru menjatuhkan dia. Akan ada saatnya tiba nanti dia dijatuhkan sedemikian rupa. Jatuhnya tuh kebangetan istilahnya itu. Jadi jenengan jangan sampai terpengaruh misalnya lah saya yang rajin sholat malah koyo ngene kasih ora tau sholat kok malahan kete uripe penak, enggak, itu jelas tidak. Nah, di sini dikatakan sama-sama turun hujan lebat tapi beda. Yang satunya hujan lebat jadi rahmat, yang satunya hujan lebat jadi musibah. Dan yang terjadi di kaum Nuh adalah jadi musibah karena tidak mau mengucapkan astagfirullah. Ya, tidak mau mengucapkan astagfirullah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, bahkan Allah menjanjikan akan diperbanyak harta mereka dan anak-anak mereka. Ini masalah kesuburan. Jadi akan disuburkan istri-istri mereka. Subur kan artinya sehat, Bapak Ibu Sedoyo. Ini dalam tafsirnya dibahas sampai sejauh itu. Jadi akan dibanyakin anaknya berarti otomatis konsekuensinya disuburkan istri-istrinya. Disuburkan otomatis disehatkan kondisinya. Makanya di antara fungsi istighfar juga itu nanti kita bahas di fungsi berikutnya. Di antara fungsi istighfar adalah menambah kesehatan, Bapak Ibu. Coba jangan praktekkan pada situasi dengan sakit banget. Jangan banyakin istighfar dengan pemahaman seperti ini. Saya mengalami ini berulang kali. Saya sampaikan pada panjenengan, saya berbekal dengan badannya enggak bagus, Bapak Ibu. Saya itu dari kecil dari keluarga 9 saudara, 3 laki-laki, saya yang paling lemah. Dulu waktu masih kecil gampang sakit, nggak bisa banyak olahraga, lari sebentar dada sakit. Waktu SMA itu saya kalau itu kan ada paket olahraga yang harus ditempuh. Di antaranya adalah kalau dulu zaman SMA dulu harus lari sekian kilo kan. Di SMA 2 Klaten itu dulu kita larinya muter agak jauh itu. Saya paling belakang, nggak kuat, dada sakit. Jadi secara fisik lemah banget. Nah, kesadaran itu yang membuat saya banyak istighfar. Sampai hari ini saya itu masih punya problematik dengan dada kiri yang sakit. Dulu pernah coba saya cek ke dokter, saya khawatir itu koroner. Ternyata setelah dicek bukan, insya Allah bukan. Tapi selalu secara fisik itu nggak bagus dibandingkan 2 adik saya yang laki-laki jauh. Mereka pinter voli, pinter bal-balan, saya enggak. Saya enggak. Nah, maka pada situasi yang kadang-kadang kita kok loro banget, banyakin istighfar. Itu saya merasakan betul manfaatnya langsung, instan manfaatnya. Instan. Apalagi musim-musim sekarang ini kan banyak penyakit ini. Lebih banyak orang sakit, banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Maka dikatakan wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati dan anharo. Bayangin. Ini kan kebutuhan dasar manusia. Kita diberikan zaman dulu ya, diberikan kebun-kebun yang memproduksi hal yang baik. Ya kan, kemudian air, kebutuhan pokok rano banyu kepiye. Makanya di antara sedekah terbaik adalah sedekah air. Karena memang orang kalau nggak ada air 5 hari aja bagaimana, 3 hari aja nggak ada air bagaimana. Makanya sekali lagi dari ayat ini maka kita tahu bahwa di antara fungsi istighfar sampai sejauh itu dimensinya bukan hanya dimensi ukhrawi, tapi juga di dimensi duniawi ini. Bahkan di dunia pun Allah segerakan balasan baiknya atas istighfar kita. Jadi sekali lagi kita butuh kebaikan.
Walaupun hari-hari ini kadang-kadang kebaikan itu disamarkan menjadi keburukan yang terselubung. Rasulullah pernah menyampaikan akan datang suatu masa di mana keburukan itu dibungkus dengan kebaikan. Ini agak sedikit melenceng. Saya jadi ingat gara-gara melihat bicara tentang air. Bicara tentang air saya jadi ingat ini. Mumpung ingat saya sampaikan ke jenengan. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa akan datang suatu masa di mana keburukan itu akan dibungkus dengan nama kebaikan yang orang akhirnya menjadi samar. Contoh bir. Tahu bir toh? Jenengan kalau dengar kata-kata bir itu yang diingat apa? Alkohol. Padahal bir dalam bahasa Arab itu apa? Birrul walidain, apa itu? Berbuat baik kepada orang tua kan itu. Albir itu kebajikan Bapak Ibu dalam bahasa Arab. Albir artinya kebajikan, kemuliaan. Sekarang dipakai untuk apa? Jadi kan tahunya alkohol kan. Subhanallah. Jadi memang itu sudah sampai oleh Rasulullah. Bahkan sampai urusan air, bir kebanyakan kan dalam bentuk air. Padahal albir dalam bahasa Arab itu adalah kebaikan. Maka Rasulullah sudah sampaikan itu akan datang suatu masa kita tuh akan disamar-samarkan sehingga perbuatan buruk atau hal yang buruk menjadi terlihat baik. Subhanallah. Ini agak melenceng sedikit gara-gara ingat air tadi ini. Kemudian fungsi yang ke-10 menika istighfar mendatangkan kekuatan. Nah, ini penting ini. Ini yang terkait dengan kesehatan. Maka ini tuh dalil Bapak Ibu sedaya. Yang saya sampaikan itu mengambil dari tulisan para ulama, yang tulisan para ulama itu mengambil dari perasan dalil yang sudah disyarah oleh banyak ulama. Maka kalau mendengar seperti ini, jangan harus yakin betul bahwa istighfar secara zatnya ketika diucapkan akan menambah kekuatan. Dan ini kisahnya di dalam Quran surah Hud ayat ke-52. Quran surah Hud ayat ke-52. Wa ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya. Yursilis samaa alaikum midrara, hampir mirip dengan surah Nuh ayat 10 tadi. Yursilis samaa alaikum midrara, maka dengan itu akan diturunkan hujan lebat untukmu. Wa yazidkum, maka Allah akan tambahkan kepada kalian quwwatan ila quwwatikum, kekuatan kepada kekuatan yang sudah kalian miliki. Jangan tahu kaum Ad. Kaum Ad, kaum yang terkenal apa? Kuat. Orang yang sangat istimewa secara fisik memang. Itu pun ketika dikatakan ketika kalian beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa kalian, Allah janjikan wa yazidkum, akan ditambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian. Sebagian ulama menyampaikan menambahkan kemuliaan di atas kemuliaan kalian. Wala tatawallau mujrimin, janganlah kalian terperosok menjadi kaum yang berbuat dosa. Nah, ini sebuah isyarat yang jelas bahwa istighfar itu ketika kita ucapkan memang akan menambahkan kekuatan fisik, Bapak Ibu. Coba jangan rasakan nanti. Jadi setelah mendengar seperti ini, jadi akan merasakan betul bahwa ketika beristighfar memang secara asal bertambah sehat. Entah itu di pandangan mata kita menjadi lebih enak, ya hak Allah. Apa yang sulit buat Allah melakukan itu. Dan saya merasakan betul itu ketika memang dalam kondisi betul-betul berat, itu saya banyakin istighfar. Kecuali kematian, itu nggak ada obatnya, memang sudah saatnya tiba. Sesehat apapun saatnya tiba, mati ya mati. Tapi dalam kondisi memang belum tertakdirkan ajal tiba, insya Allah istighfar akan sangat meringankan. Maka saya kalau datang ke orang sakit juga saya katakan banyakin istighfar dengan keterangan seperti ini. Kalau kalimat banyak istighfar ya kadang-kadang orang nggak nyambung. Banyakin istighfar ya, Allah berfirman di dalam Quran surah Hud ayat 52 begini loh, itu akan lebih ngena sambil kita pegang kakinya, ya kan? Kadang-kadang wasilah atau sarana untuk menambah keyakinan itu kadang-kadang harus kita pegang. Makanya di antara adab kita datang ke orang sakit kan dipegang, ya enggak? Dipegang, diucapkan, kita sambil istighfar, kita sambil bacakan doa-doanya, kemudian diberitahukan kepada dia. Ini sebenarnya juga secara emosional nyambung. Beda dengan kita dok piye kabare, sing loro opone. Nah, iki noto beda Bapak Ibu. Nggih. Tanyain, kita pegangin. Itu.
Dan itu yang sering saya lakukan ketika datang ke orang sakit. Itu tuh ngefeknya luar biasa dan berulang kali saya mengalami yang seperti ini. Termasuk yang saya ceritakan ke jenengan dulu, yang saya datang pagi sorenya meninggal itu. Tapi sempat mengucapkan istighfar banyak, mengucapkan la ilaha illallah banyak. Sebelumnya udah nggak bisa ngomong ini. Orang ini sudah nggak bisa ngomong belas. Tapi alhamdulillah sempat sebelum beliau meninggal sudah bisa banyak istighfar. Jadi Bapak Ibu sedaya, ketika kita baca, saya mengumpulkan beberapa tafsir, di antaranya tafsir Kemenag juga. Bapak Ibu saya beritahukan kepada panjenengan, kalau jenengan mau belajar tafsir, berangkat dari tafsir Kemenag itu mudah. Jadi sebenarnya tafsir Kemenag itu tafsir yang dekat banget sama Indonesia, karena memang yang menyampaikan ulama-ulama Indonesia. Jadi saya baca hampir 11 tafsir, biasanya satu ayat. Dari tafsir As-Sa'di, tafsir Ibnu Katsir. Kalau yang mau berat yang tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain. Nanti terakhir biasanya kita baca tafsir Kemenag. Di tafsir Kemenag itu sebenarnya lebih mudah untuk menyimpulkan tentang hal apa yang di dalam ayat itu ada. Termasuk di dalam ayat ini. Di tafsir Kemenag itu pada kesimpulan istighfar ini tafsir Kemenag ini. Jadi nanti baca. Istighfar adalah terkait dengan ayat ini pangkal segala kebaikan jiwa, raga, harta, keturunan. Ini tafsir Kemenag. Kesimpulan dari ayat ini menurut tafsir Kemenag bahwa istighfar adalah pangkal. Jenengan tahu pangkal kan gitu? Ya kan, pokoknya yaitu pangkal itu yang menjadi intinya inti. Core of the core. Ya kan? Maka dia adalah pangkal dari kebaikan jiwa, raga, harta, dan keturunan. Ini kan berarti meliputi semuanya. Jiwa kita pribadi, raga kita pribadi, harta pendukung kita di dunia, dan keturunan tentu saja investasi akhirat kita ya, keturunan kita. Ketika kita sudah mati, siapa lagi yang kita harapkan kalau bukan mereka? Sering saya sampaikan, tonggonin jenengan dongake berapa lama? Walaupun sekali lagi berulang kali saya motivasikan jenengan yang duduk seperti ini saling mendoakan, saling mendoakan, saling mendoakan. Inilah pas deling kene ora kelingan. Nek pas orang ono sing eling ki mbok menawa jenengan lupa mendoakan tetangga, yakin nih. Ya kan, maka kebaikan terhadap keturunan yang kata Kemenag adalah pangkalnya istighfar, ya ini kita minta betul. Jadi itu kan mudah itu dipahami, gini Bang. Di tafsir yang lain ini panjang-panjang ini, tapi tafsir Kemenag menyimpulkan begitu. Dan itu sering saya gunakan untuk menyimpulkan ketika membaca banyak tafsir yang kadang-kadang agak pusing. Di tafsir Ibnu Katsir misalnya, itu kan ada diroyahnya, ada macam-macam panjang. Satu kalimat saja panjangnya luar biasa, tapi di Kemenag menjadi mudah. Masya Allah. Ini buah dari ulama-ulama Indonesia yang hebat. Makanya kalau jangan baca tafsir, jangan lupa baca tafsir Kemenag. Itu kemudahan dari Allah untuk kita. Kemudian di dalam kitab tafsir yang lain dikatakan istighfar menjadikan satu tubuh sehat, akan menambah kekuatan fisik. Kemudian orang ini tidak akan mudah sakit. Ini mungkin rahasianya para kiai ini. Jadi kan lihat atau kiai sampai 80 tahun masih ngajar pagi, siang, malam, sore. Saya merasakan saya fisik tidak berangkat dengan baik, tapi alhamdulillah saya diberi kemudahan dalam hal seperti ini. Jangan bisa bayangkan, untuk menyampaikan kalimat-kalimat seperti sekarang ini yang jenengan dengarkan, saya butuh belajar mungkin beberapa jam. Jangan jenengan pikir saya nggak belajar. Saya pun belajar lama. Ketika saya menyampaikan sebuah kalimat, di belakang saya tuh banyak sekali hal yang sampai kepada titik simpul itu. Saya membaca sekian tafsir, apa kalimat paling efektif yang harus disampaikan, itu mikir banget Bapak Ibu. Karena Pak jenengan harus terima matangnya kan. Yang mentahnya kan saya nih, saya baca beberapa hal. Ya kan? Nah, itu kalau nggak dirahmati oleh Allah, berat itu Bapak Ibu. Berat. Kemudian terhindar dari penyakit yang menaun. Kalaulah pun sakit memang harus menjadi jalan meninggal ya sebentar gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengalami juga demam, plus minus sekitar seminggu kan di akhir masa. Sebagaimana Imam Syafi'i di 1 tahun terakhir beliau merasakan juga sakit juga sebagai rahmat Allah untuk
membersihkan seluruh apa yang keliru. Gitu. Kemudian menghindari kerusakan tubuh, istighfar sejauh itu Bapak Ibu. Ini masih dari tafsir Quran surah Hud ayat ke-52. Nah ini tentu saja penting kita pahami Bapak Ibu, apalagi kita sudah mulai sepuh, kita kekuatan badannya mulai menurun, ya kan? Ini ada syariat dari agama ini bahwa istighfar itu akan menambah kekuatan fisik. Nah kemudian kata-kata wala tatawallau mujrimin itu, jangan engkau terus-menerus menyimpang dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Zaman waktu itu syariat di zaman itu tentu saja. Di zaman sekarang berarti jangan kita itu sengaja-sengaja menyelisihi syariat terus-menerus. Walaupun sekali lagi, kalaulah pun itu terjadi, sepanjang kita segera beristighfar, insya Allah rahmat Allah lebih luas dari dosa-dosa kita. Kata-kata midroro Bapak Ibu sedaya di dalam bahasa Arab, yursilis sama alaikum midroro, itu diumpamakan seperti unta betina yang mengeluarkan air susu yang banyak, deras. Jadi yursilis sama alaikum midroro menunjukkan bahwa rezeki yang bakal diturunkan kepada kalian atas istighfar kalian itu deras sekali, deras sekali. Mengundang rezeki dari langit dan dari bumi. Jadi kan mungkin bertanya-tanya, ini ayat ini itu disampaikan atau turun ketika apa toh? Ini sekali lagi untuk menjadi motivasi buat kita semua bahwa kalaulah pun sebagian kita mungkin masih banyak dosa-dosa, ketahuilah bahwa Allah itu rahmatnya lebih luas dari itu semua. Ketika diajak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kaumnya Hud itu mengatakan, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata pada kami tentang kebenaran ajaran yang engkau bawa. Dan karena itu kami pun tidak akan meninggalkan sesembahan kami yang selama ini telah kami sembah hanya karena perkataanmu yang tidak berdasar. Dan kami tidak akan mempercayaimu. Jadi ini kalimatnya seperti ini. Kalimatnya kaumnya Hud kepada Hud ketika diajak untuk kepada syariatnya Hud, endi bukti nih. Kalau kita lanjutkan bacaannya, maka akan ketemu bahwa walaupun mereka didatangkan bukti, tetap menyimpang. Jadi jangan kaget Bapak Ibu. Nek wong urung entuk hidayah, sebelum kita punya bukti dia akan mengatakan endi buktinya. Begitu kita dapat bukti dia mengatakan alah bukti koyo ngono ora cukup, bukti apa? Jadi jangan heran. Di zaman para nabi pun sudah seperti itu keadaannya. Tetapi pun demikian dikatakan tetap disuruh istighfar. Dan dijanjikan atas istighfarnya kekuatan dan semuanya itu. Nah ini menjadi peringatan buat kita bahwa insya Allah kalau kita mengamalkan istighfar dengan keyakinan seperti itu, insya Allah betul-betul sehat. Ibu-ibu yang sudah sepuh butuh kesehatan untuk ibadah tentu saja, banyak amalkan ini. Kalau jenengan mungkin mulai pegel lah ini itu, insya Allah dengan istighfar, dengan keyakinan seperti ini, dengan pengetahuan seperti ini, insya Allah akan dirasakan manfaatnya. Jadi itu yang ke-10. Sekali lagi Bapak Ibu, kita membahas ini karena apa? Karena sholat kita yang sedang kita bahas itu kental dengan istighfar. Dari istiftah kita, dari rukuk kita, sujud kita, duduk di antara dua sujud, kemudian segera sesaat sebelum salam, itu kental banget dengan istighfar. Maka sebenarnya Allah tuh rahmatnya luas banget sampai-sampai banyakin istighfar. Setidaknya di dalam apa yang fardhu atau sholat wajib kalian banyakin tuh yang namanya istighfar. Sesungguhnya secara asal berarti di antara jeda-jeda sholat juga kita banyak istighfar. Kenapa Robbik fili secara khusus disebutkan di dalam duduk di antara dua sujud? Karena kenyataannya hidup kita banyak duduk, kerja duduk, di mana-mana duduk. Maka ketika duduk banyaklah ingat Allah. Dalam bahasa kasarnya ojo nganti bengong ora istighfar, kira-kira begitulah. Sekali lagi saya sampaikan kalimat ini harus ditambahi. Bikinlah schedule, bikinlah jadwal, bikinlah kurikulum untuk istighfar. Yakin kalau jenengan nggak bikin kurikulum itu lewat sehari tahu-tahu sore nggak istighfar.
Ini pengalaman pribadi saya. Kalau jenengan nggak merencanakan pagi ini saya mau istighfar sekian, nanti siang, nanti sore. Kalau mbak nggak begitu, tahu-tahu sore ibu-ibu, jebul wis sore aku istighfar, begitu. Ini benar-benar dilaksanakan betul, gitu. Makanya bahasa saya ojo nganti bengong ora istighfar. Kok kita diem tanpa istighfar? Kok kita diem tanpa zikir? Tentu saja bukan hanya istighfar, nanti rentetannya ada yang lain juga. Tapi istighfar dapat porsi yang besar. Karena sekali lagi subbab pembahasan para ulama diantaranya dengan membahas istighfar adalah doa terbaik. Kita selama ini mengenal istighfar sebagai zikir, tapi para ulama menyebutkan di dalam bab-babnya istighfar adalah doa terbaik. Karena tadi apa? Kemenak juga mengatakan begitu tuh. Pangkal dari kebaikan jiwa, raga, harta dan keturunan. Kemudian yang ke-11, menghilangkan gundah gulana dan segala kesulitan. Itu judulnya begitu. Menghilangkan gundah gulana dan segala kesulitan. Rasulullah menyebutkan, man barang siapa aktsaro min istighfar. Barang siapa melazimkan atau memperbanyak istighfar, maka ja'alallahu lahu min kulli hamin faraja. Maka niscaya Allah akan memberinya jalan keluar bagi setiap hamin. Hamin apa? Kesedihan, galau. Kadang-kadang datang satu waktu kita tuh galau. Jenengan punya putra jauh, bekerjanya di Irian, bekerjanya di Amerika. Kadang-kadang tiba-tiba kita galau mikirin dia, mikirin anak kita. Aduh, anakku kepiye yo. Namanya orang tua kadang-kadang kalau anaknya pas lagi seles itu kerasa. Gini bang, yang jadi sesepuan mesti tahu. Kalau anak kita terjadi apa-apa, tahu nggak kita? Meskipun nggak ngerti detailnya, apa, tapi kita kasih rasa, ya nggak? Anakku kayak ngopo yo. Jenengan semakin bersih hatinya dengan banyaknya istighfar, jenengan akan dikasih sensitif seperti itu baik. Misalnya mohon maaf, anak kita lagi berbuat dosa di suatu tempat, kita tuh kadang-kadang kerasa. Saya yakin itu bagi orang tua yang paham banget tentang ini akan merasakan betul itu. Maka dengan istighfar ini kita akan dihilangkan gundah gulana kita. Kadang-kadang kesedihan macam-macam Bapak Ibu. Yang namanya hamin itu macam-macam bentuknya. Macam-macam. Nah, di antara fungsi istighfar adalah menghilangkan itu. Karena kenapa hilang? Karena sama Allah dikali faroja. Allah akan berikan jalan keluarnya dari soal itu, Bapak Ibu. Saya itu menghadapi soal-soal remaja itu banyak sekali. Pergaulan remaja, bahkan persoalan LGBT. Saya itu menangani, Bapak Ibu. Ini menghantui remaja-remaja kita hari ini. LGBT, laki-laki senang pada laki-laki. Subhanallah, itu banyak. Itu bisa menghampiri di mana saja. Mau di sekolah umum, mau di pondok, mau dimanapun bisa terjadi yang seperti ini. Maka itu kan kesedihan yang teramat sangat buat orang tua tentu saja. Saya dikeluhkan oleh seseorang datang ke rumah mengeluhkan anaknya tentang LGBT. Ini orang terhormat kedudukannya, orang yang secara finansial bagus, kedudukan ekonominya bagus, kedudukan di pemerintahan bagus. Kebetulan anaknya LGBT. Subhanallah. Dari awalnya bagaimana normal, kemudian sampai ketularan LGBT. Jadi LGBT itu menular, Bapak Ibu Sedoyo. LGBT itu menular, berhati-hati. Menular. Ini tuh anaknya tadinya normal. Gara-gara jadi korban LGBT, sekarang jadi pelaku LGBT. Subhanallah. Ibunya sampai nangis-nangis. Subhanallah. Ini ujian, gitu. Orang ekonominya bagus, kedudukan bagus, tapi dapat ujian begitu. Lebih parahnya lagi, orang ini adalah orang yang dulunya adalah penggiat supaya jangan terjadi LGBT. Diuji di anaknya LGBT. Aduh, sakitnya kayak mana itu. Orang yang paling keras melarang LGBT, dianya sendiri anaknya LGBT. Wah, itu kalau ngobrol sama saya sampai guling-guling gitu. Nangisnya itu, ya Allah Ustadz, saya itu
penggerak di bidang itulah, kok saya diuji anak saya sendiri LGBT. Nangis ini orang kalau cerita, Masya Allah, subhanallah. Nah, ibu-ibu, menghilangkan itu diantaranya adalah dengan istighfar. Karena Allah menjanjikan barang siapa yang memperbanyak istighfar akan didatangkan Allah kepada dia segala sesuatu yang terkait dengan kesedihannya diberi faraja, yaitu diberi jalan keluar. Wa min kulli dzikin makhraja, yaitu kelapangan untuk setiap kesempitan. Wa min kulli dzikin makhraja. Ketika kita dikasih kesempitan, niscaya setiap kita akan mengalami kesempitan, Bapak Ibu. Tetapi ketika kesempitan itu dikasih mahroja, tidak masalah. Makanya sering saya katakan, apa bedanya orang soleh dan tidak orang soleh dan bukan orang soleh? Ini perbedaan mendasarnya. Dengan ingat-ingat ini kalimatnya. Dari ini, wa min kulli dzikin mahroja. Dari setiap kesempitannya mahroja, jalan yang lapang. Mahroja itu seperti jenengan jalan sempit begini, Bu. Tiba-tiba jenengan keluar ketemu lapangan, itu mahroja itu. Sempit, jalannya sempit, gang, ujung-ujung jenengan ketemu lapangan, ombo banget tuh niku, lebar, itu mahroja itu. Jadi orang soleh, Bapak Ibu, bukan tidak diberi masalah. Jenengan jangan berharap rajin ke masjid terus rantai masalah, bukan itu. Tetapi setiap masalah yang Allah timpakan ke jenengan, jenengan tuh akan diberi solusi, akan diberi jalan lapangnya. Itu yang paling penting. Maka secara matematis saya gambarkan begini. Tidaklah masalah jenengan diberi beban mengangkat 2 kintal, 200 kilo. Berat nggak ngangkat 2 kintal? 1 kintal dipikul, berat nggak kira-kira? Berat. Tapi kalau Allah berikan kemampuan kepada panjenengan untuk ngangkat 4 kintal, kemampuan badan jenengan sama Allah dikasih 4 kintal, kira-kira 2 kintal berat nggak? Ringan, karena separuh dari kekuatan jenengan. Paham maksud saya ini? Sebaliknya sekarang orang nggak soleh. Simpel soalnya, ini wis ruwete pol-polan, hatinya orang karu-karuan. Kenapa? Dia mungkin hanya diberi beban 20 kilo bebannya dibandingkan yang 2 kintal tadi, 1/10-nya. Tapi dia kekuatan badannya dikasih oleh Allah cuma 10 kilo. Berat nggak 20 kilo? Berat. Karena dia menanggungkan 2 kali lipat dari kemampuan dirinya. Nah, ini yang dikatakan wa min kulli dzikin makhraja. Bahwa setiap kesempitan ketika kita banyak istighfar itu akan diberi jalan keluar yang lebar. Nah, ini kan penting Bapak Ibu. Gini apa nggih? Jadi kan jangan berharap nek saya rajin sholat bakalan rano masalah. Bukan itu. Masalah mungkin akan didatangkan, tapi selalu setiap masalah itu diberi solusinya. Jadi kalau jangan melihat kayaknya tadi wong soleh masalah yo kayak bakal miskin, bisa jadi itu memang bentuk rahmat Allah untuk dia, Bapak Ibu. Dan saya merasakan betul itu. Kurang dan lebih itu saya merasakan betul mana yang rahmat, mana yang justru keburukan. Kadang-kadang kelebihan keburukan, kadang-kadang kekurangan rahmat. Bisa jadi Bapak Ibu. Bisa jadi. Saya merasakan kedua-duanya masalahnya. Jadi saya tahu betul bahwa tidak selalu yang namanya kelebihan apapun bentuknya, entah kelebihan pinter, kelebihan harta itu selalu rahmat. Enggak selalu Bapak Ibu. Ada yang dengan pinternya jadi sombong, subhanallah. Ada yang dengan pinternya jadi nggak mau duduk di majelis. Ngapain saya duduk di situ? Subhanallah. Saya bisa belajar sendiri. Subhanallah. Padahal seluruh ulama sepakat orang sepinter apapun ketika dia duduk sendiri membaca kitab, duduk sendiri tanpa konsultasi, selalu hasilnya gagal. Selalu hasilnya gagal. Makanya duduk seperti ini Bapak Ibu, itu rahmat Allah akan turun dalam banyak hal, termasuk kepahaman yang betul. Karena dia menghilangkan kesombongannya. Kadang-kadang orang pinter duduk sendiri, baca sendiri, banyak kitab dibaca sendiri, hasilnya pasti berbeda dengan yang dimaksud oleh penulisnya, mu'alifnya. Seseorang yang belajar kitab sendiri kebanyakan mesti keluar dari apa yang dimaksud oleh mu'alifnya. Maka penting duduk seperti ini Bapak Ibu, karena rahmat Allah akan turun kepada kita. Kemudian warasaqahu min haitsu la yahtasib, ini seperti di dalam ayat Al-Qur'an. Dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi untuk mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka juga dengan istighfar. Dan ini saya mengalami. Ini saya katakan mungkin saya memang butuh hijrah diberi kekurangan. Yang dengan itu saya tahu maksud ini. Didatangkan rizki yang
Tidak diduga-duga. Kalau rizki yang bekerjanya kita ya itu diduga. Pak Pardi kerja ya bulan depan kan ceto itu. Saya dapat gaji, itu bukan itu Pak Pardi. Maksud dari istighfar ini bukan rezeki yang itu, bukan. Kalau jenengan bekerja dapat gaji ya jelas itu jenengan menduganya bahkan jauh-jauh sebelum itu diduga. Kapan munggayo, kapan gaji ke-13 ada enggak? Yang dimaksud min haitsu la yahtasib adalah kita tuh nggak menduga. Nggak menduga sama sekali tiba-tiba ada rezeki yang seperti itu. Dan ini berulang kali saya alami sepasca hijrah, saya mengalami betul. Dulu ketika di usaha saya nggak butuh seperti itu hal-hal seperti itu karena duit oke. Ketika sekarang dalam kondisi butuh, sering sekali didatangkan, Masya Allah. Dan ini juga sekaligus bisa jadi menjadi kesempatan buat orang-orang yang lain. Ada orang yang ibadahnya dengan ilmunya, ada yang dengan hartanya. Intinya semua yang nempel di dia jalan menuju surga. Kan begitu, gitu Bang. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'buduni di situ kita tahu seluruh kebaikan-kebaikan. Ada yang dengan hartanya, ada yang dengan ilmunya, ada yang dengan waktunya. Nah, kita yang mana? Kita diambil peran yang mana? Maka sekali lagi, zikir, istighfar ini akan memberikan hal seperti ini. Jadi kalau ibu-ibu galau, sedih, anak-anak kita galau. Jadi anak-anak kita problemnya beda lagi. Percintaan lah, inilah, itulah. Kita maklum memang masanya seperti itu. Suruh banyakin istighfar. Makanya saya sampaikan ke anak-anak saya juga. Pokoknya banyak istighfar. Datang sekali ke pondok, saya sampaikan satu ayat. Kayak gini misalnya. Mar, Hud 52. Bacain. Kalau telepon begitu saya. Coba dibacain. Nanti dibacain sama dia. Insya Allah udah hafal. Ini kadang-kadang artinya belum hafal kan mereka. Buka artinya. Tuh, kayak gitu maksudnya. Jadi sekali nelpon, dapatlah satu ilmu. Sekali nelpon, nanti telepon berikutnya, sing wingi wis dipraktek ke opo urung? Biasanya begitu saya. Sudah dipraktekkan belum yang kemarin? Surat ini. Oh, sudah ya. Apa manfaatnya? Yang ceritanya nanti kalau ketemu. Biasanya begitu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sedaya, ini tentang menghilangkan gundah gulana dan segala kesulitan ini bagian penting. Ini salah satu dakwah penting di dalam agama ini. Karena apa? Jadi kan pernah nggak melihat promosi di jalan itu? Ajimat Rojo Brono di pinggir-pinggir jalan itu. Siapa saja yang menggunakan ini, mempraktekkan ini 3 hari, maka niscaya rizki segera datang, modal bertambah, hutang hilang. Terus tulisan terakhirnya mahar kesepakatan. Sering nggak dengar seperti itu? Lihat di pinggir-pinggir jalan. Atau saya pernah baca juga, saya sampai tulis ini. Ajimat Gombal Genderuwo di pojok daerah menjelang daerah mana itu menuju Klaten itu ada tulisan kayak gitu. Yang intinya, kenapa bingung? Usaha Anda gagal, saingan Anda lebih maju, pakailah ajimat ini, maka niscaya akan kembali berhasil. Kayak gitu itu. Bahkan yang paling sadis itu, majelis taklim zikir menjual yang namanya bukhur komar. Saya baca itu. Kalau zaman dulu ada koran yang isinya begitu, ya enggak? Iklannya kayak gitu toh dulu itu. Pakailah ini, tanamlah di tempat usaha, maka akan kembali usaha jadi lancar. Hal-hal seperti itu, bayangin Bapak Ibu. Kesedihan dan sebagainya, gunakan ini itu. Pertanyaannya sekarang bagi orang muslim, Bapak Ibu, jangan kira yang promosi seperti itu nggak laku. Jangan kira promosi seperti itu promosi seperti itu laku keras, Bapak Ibu. Laku keras. Promosi jenis kayak tadi itu yang aneh banget buat kita. Itu laku keras yang seperti itu. Karena apa? Dalam kondisi kita terdesak, pikiran kita tuh nggak akan normal. Ya dengan sekarang normal pikirannya. Kecukupan ada normal. Ketika orang terdesak, bahkan orang yang logik sekalipun bisa nggak logik. Jadi kan masih ingat ketika siapa namanya yang ngambil uang dari belakang itu? Itu kan ada profesor perempuan yang ikut, ya nggak? Ya nggak? Profesor kemana-mana loh. Ininya pengalamannya mempercayai begitu. Itu gimana coba? Artinya apa? Jangan kira yang seperti itu nggak laku. Laku Bapak Ibu.
Jenengan sekarang dalam kondisi normal, iya. Dalam kondisi terdesak, jenengan bisa juga berpikir seperti itu. Maka ketika terjadi seperti itu, ingatlah yang bisa menghilangkan gundah gulana kesulitan istighfar. Istighfar iso lali Bapak Ibu. Ketika kondisi seperti itu, inilah pentingnya kita berkumpul bersama seperti ini, saling mengingatkan. Ini bukan persoalan hanya cari ilmu, bukan persoalan paham dan tidak paham, tapi keberkahan di atasnya juga penting. Maka alhamdulillah masjid ini termasuk yang cukup baik. Seminggu 2 kali itu saya kira sudah cukup baik. Insya Allah akan diikuti oleh masjid-masjid lain 2 kali. Rata-rata pengajian di tempat lain yang saya 1 kali sudah mulai punya ide 2 kali. Gara-gara saya cerita di sini. Gara-gara saya sering ganti Ustaz Rosid, saya cerita, akhirnya jadi mereka punya ide mau 2 kali juga. Kemudian ada satu kisah ulama mutaakhirin sebagaimana saya sampaikan, Imam Ibnu Taimiyah. Itu menyampaikan, sesungguhnya aku bimbang tentang suatu masalah agama. Maka kemudian dia melakukan istighfar alf marah, 1000 kali lebih atau kurang. Segera setelah saya mengamalkan itu, alhamdulillah diberi kepahaman. Maka Bapak Ibu, ini juga untuk anak-anak kita yang lagi kuliah, kalau dia punya problem dengan masalah kepahaman, banyakin istighfar. Ini penting ini, khususnya yang sekolah mau di eksak non eksak, eksak terutama yang jurusan IPA itu kadang-kadang kita mengalami stuck. Iki jadi kepiye itu orang mudeng-mudeng saya. Nah, ketika seperti itu maka istighfar. Demikian jenengan kalau mengalami sebuah problematika seperti itu, istighfar, dan ini dilakukan oleh para ulama. Yang berikutnya, yang ke-12, menolak azab yang akan turun. Jadi ini pencegahan Bapak Ibu. Jangan sampai azab turun ke kita. Kan begitu yang kita ingin. Ini apa nggih? Dalilnya adalah Quran surah Al-Anfal ayat ke-33. Quran surah Al-Anfal ayat ke-33. Yaitu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini ada 2 sisi pendalilan. Yang pertama adalah jaminan dari Allah bahwa tidak mungkin Allah akan menurunkan azab. Azab di sini maksudnya adalah azab yang memusnahkan suatu kaum. Azab yang berat banget maksudnya, yang diminta oleh mereka. Ini tuh diminta oleh mereka. Endi ada bendi, kapan teko gitu kira-kira. Sampai diminta. Makanya mereka zaman sekarang ada kan yang begitu. Endi memang kalau begitu itu LGBT banyak banget endi. Katanya mau diazab, kan begitu. Ini apa nggih? Ayat ini mengabarkan kalau di situ masih ada orang di wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun di bagian kedua. Yang pertama tadi kan sepanjang engkau wa anta fihim masih ada di situ ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, kalau engkau masih ada di situ dijamin Allah nggak bakal turunin azab. Jadi walaupun di situ orang-orang Quraisy minta misalnya, dan itu berulang kali diminta, endi bukti endi, mana azabnya, mana azabmu, Allahmu mana Allahmu. Sekarang ada yang begitu kan? Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu. Saifuddin Ibrahim itu bukan ngomong Allah lagi, Allah, subhanallah. Tapi sepanjang Nabi ada di situ nggak mungkin diturunin. Itu jaminan dari Allah. Allah akan tangguhkan. Juga ketika wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya sepanjang di situ masih ada orang-orang yang soleh yang beristighfar, nggak mungkin diturunkan azab di situ dalam bentuk azab yang memusnahkan. Di sini ini terkait dengan persoalan hijrah ayat ini. Wahum yastaghfirun adalah orang-orang yang tertinggal di Mekah karena dia lemah nggak mampu ke Madinah. Justru orang-orang itulah, keberadaan orang-orang itulah yang menjadikan ditahan tuh azab. Ini Bapak Ibu. Makanya jangan anggap orang-orang yang mungkin lemah, miskin, tapi dia ya Allah istighfar. Bisa jadi itulah yang mencegah kampung jenengan itu dari musibah. Maka kalau ada orang soleh di tengah kampung, dirawat. Kenapa? Mereka itulah yang menahan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Allah Bapak Ibu. Nah, ini kan pencegahan, mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk. Jangan sampai di lingkungan kita banyak LGBT-nya, jangan sampai lingkungan kita menjadi lingkungan yang kekurangan, jangan sampai lingkungan kita menjadi lebih banyak premanya dibandingkan orang yang baik-baik.
Nah ini kan mencegah, pencegahannya juga dengan istighfar. Jenengan yang menjadi insya Allah pelaku kesolehan, buktinya ngaji seperti ini, banyakin tuh istighfar. Karena dimensinya sejauh itu, bukan ini persoalan diri sendiri Bapak Ibu. Nah, kalau jenengan katakan ke Pak RT, Pak RW, ayo banyakin kegiatan yang terkait dengan kesolehan. Karena itu mencegah terjadinya musibah. Musibah dalam bentuk apapun. Musibah dalam bentuk keimanan, musibah dalam bentuk jiwa raga, kekurangan pangan dan yang semisal itu. Ini jaminan dari Allah Subhanallah, Masya Allah. Jaminan bahwa keberadaan orang-orang soleh itu akan mencegah terjadinya azab. Ingat Bapak Ibu, ini sekali lagi terkait dengan permintaan orang-orang kafir yang meminta kepada Allah disegerakan. Di bukti nanti azabmu mana, dan sekarang terjadi juga, sekarang banyak terjadi kalimat-kalimat seperti itu. Kalau memang Allahmu ada mana, sekarang buktikan. Si siapa namanya itu yang kemarin dibahas Suniti apa siapa itu dengan Pak Iqbal itu mengatakan Allahmu mana. Ini sekarang ini diadab sekarang, nggak usah tunggu waktu, sekarang aja nih. Subhanallah. Cuman sekarang Bapak Ibu ada yang begitu itu, dan jumlahnya banyak sekarang. Ingatlah. Jangan kemudian, kok orang terbukti ya kayak gitu kok gak diazab lah. Sepanjang di lingkungan itu masih ada orang soleh, gak akan diturunkan azab memusnahkan. Walaupun ada orang-orang yang seperti itu. Jadi mereka mendapatkan penangguhan, tapi bukan gak disiksa nih. Akan datang masanya dia disiksa. Kemudian yang ke-13 yang terakhir insya Allah ini, nanti kita udah ganti materi di pertemuan berikutnya, yaitu ini penting, yaitu kemenangan melawan musuh. Ini dimensinya baik pribadi, masyarakat maupun dalam skala yang besar. Dalilnya adalah Quran surah Ali Imran ayat 147. Quran surah Ali Imran ayat 147. Wa ma kana qaulahum illa an qalu. Nah ini doa terkenal. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini kan doa terkenal tuh niku, gitu. Yaitu tidak ada doa mereka orang-orang yang bersabar dengan Nabi ketika menghadapi musuh. Jenengan tahu menghadapi musuh itu kan antara hidup dan mati. Tidak ada yang mereka ucapkan kecuali apa yang pertama diucapkan, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana dzunubana. Jadi istighfar Bapak Ibu. Sebelum jenengan punya permintaan besar, kemudian urusan-urusan besar, termasuk kemenangan, intinya adalah ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Makanya kemarin kita sampaikan kan Abdullah bin Jud'an, kenapa kebaikan yang banyak itu nggak bermanfaat untuk dirinya? Karena tidak sekalipun kata Rasulullah dia dalam satu hari mengucapkan ya Allah saya minta ampun kepadamu atas dosa-dosaku terkait dengan akhiratku. Karena dia tidak mengucapkan itu maka kemudian tidak bermanfaat. Demikian sekarang yang di sini. Ketika ingin sebuah urusan besar, wangsurna 'alal qaumil, tolonglah kami dari orang-orang kafir itu, orang-orang yang akan menghancurkan. Kalimatnya Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana dzunubana. Bayangin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Di sini katakan wa israfana. Bapak Ibu, ini jangan perhatikan betul ini. Kata-kata israf itu artinya berlebih-lebihan di dalam berbuat dosa. Tetapi yang mengucapkan ini jangan tahu adalah orang-orang robaniyin, orang-orang yang nggak melakukan itu. Jangan paham ya? Kata-kata israf secara asal segala sesuatu yang berlebih-lebihan. Berzina, yo bolak-balik. Karo iki. Mabuk, yo bolak-balik gitu kira-kira israf itu. Nah, yang mengucapkan ini bukan orang yang seperti itu. Apa maksudnya? Tanda kerendahan hati. Bapak Ibu disebutkan dalam tafsirnya menunjukkan bahwa orang-orang robaniyin, orang-orang yang dekat dengan Allah itu memposisikan dirinya koyo to kokeh mendosane. Nah kata-kata dunubana kalau kita ambil di dalam tafsir itu dunubana itu terkait dengan dosa-dosa kecil. Rabbana ighfir lana dunubana berarti ya Allah saya mohon kepada Engkau hapuslah dosa-dosa kecil saya. Adapun israf itu diterjemahkan dalam bentuk dosa-dosa besar. Robaniin itu bukan pelaku dosa besar Bapak Ibu. Artinya kalau jenengan termasuk orang yang sudah soleh, ucapan ini juga istimewa, menunjukkan bahwa ya Allah saya minta ampun kepada Engkau terhadap dosa-dosa kecil saya, nonton sing orang nganggo jilbab, ini itu, kemudian dosa besar
yang mungkin jenengan nggak lakukan, jenengan nggak berzina, jenengan nggak menipu, nggak jadi saksi palsu, tapi jenengan tetap mengucapkan seperti ini. Ini yang akan mendatangkan kemenangan, Bapak Ibu. Ini yang akan mendatangkan kemenangan. Maka doa ini dihafal. Surat Ali Imran ayat ke 147 dihafalkan, diamalkan. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini akhir dari pembahasan istighfar kita. Panjang kali lebar sudah, insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat. Nanti berikutnya kita masuk ke rukun berikutnya. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Demikian sampaikan pagi ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.